So, teman-teman, kalian pernah berpikir ya tentang yang namanya value investing? Kalau bisa saya ambil kesimpulan, value investing itu sebenarnya kita menilai sebuah instrumen investasi itu dengan sebuah penilaian, yang dimana penilaian itu membobotkan kepada bobot yang lebih terukur, supaya bagaimana sebuah perusahaan itu memiliki kesempatan, chance untuk bertahan di masa depan. So, bagaimana cara hedge fund manager atau COO manager, private equity seperti BlackRock, Jane Street, quantitative investment banker itu bekerja dengan pola pikir value investing? So, without further ado, saya Muhammad Satrio Ramadan Faizudin, merupakan angkatan Teknik Industri 2023. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang value investing. So, apa sih itu value investing? Value investing sendiri itu dikemukakan pertama oleh Benjamin Graham. Value investing sendiri adalah sebuah strategi di mana kita menilai sebuah perusahaan itu tidak dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut menghasilkan laba yang sangat besar, persentase yang sangat besar, pemasukan yang sangat besar, unit yang paling banyak, perusahaan yang terlihat bagus. Bukan. Benjamin Graham menekankan. So, based my presentation itu saya dapati dari buku judulnya Intelligent Investor and Security Analysis. Dia menegaskan lugas bahwa kenapa saya membuat strategi seperti ini, karena pada waktu-waktu itu para spekulan atau investor saham di masa Graham itu banyak dari dia melihat sebuah perusahaan itu dari labanya. So, Graham menegaskan bahwa ketika kita memilih sebuah perusahaan, kita bukan melihat hanya dari data tipis yang biasanya muncul muncul di berita dengan wah saham ini akan merger, saham ini akan saham ini akan menghasilkan profit, tapi kita lihat dari cash flow statement yang berjalan, laporan kas yang meliputi price book to value, earning price to ratio, margin of safety, dan banyak lagi. Itu yang menekankan bahwa perusahaan akan bisa bertahan ke depannya. Menurut Graham, definisi perusahaan yang baik itu apa? Perusahaan yang yang banyak menghasilkan uang daripada mengonsumsi uang. So, itu kenapa keberjalanan value investing. Why value investing? Ya karena kita bisa tahu tentang sebuah nilai suatu aset. Kalau kita tidak tahu tentang nilai sebuah aset, maka bisa dikatakan kita berspekulasi. Kita tidak tahu, kita belum kenal. Seperti Anda mencari sebuah pasangan, masa Anda langsung menerima? Pasti kan Anda perlu penilaian lebih lanjut, ya bukan? Itu sama seperti value investing. Kita menilai perusahaannya ini ada chance nggak untuk maju. Kita menilai pacar yang akan kita nikahkan, ini ada chance ya buat menjadi orang sukses, buat menjadi profesor, maybe buat menjadi orang kaya, buat menjadi orang sukses. Itu ada chance tidak? Nice. Ketika kita menemukan bahwa banyak indikasi dari value investing itu berjalan secara mulus, itu karena apa? Kita menempatkan risiko investasi itu
terhadap value, terhadap sebuah nilai. Kita menempatkan risiko itu terhadap sebuah nilai. Karena apa? Jika kita meresikokan sebagian aset untuk sebuah nilai, maka kita akan mati-matian untuk menjaga nilai itu. Karena apa? Nilai itu bisa memberikan feedback ke kita. Ibarat seorang yang sudah berpacaran itu menemani orang yang dicintainya itu dari nol, katakanlah dari nol, untuk bisa menjadi sukses. Pasti si orang yang sukses ini tidak akan pernah melupakan jasa orang yang sudah menemaninya. Iya bukan? Itu termasuk pengibaratan dari risk of investing in value asset market. Kemudian, how to invest in stock market. Bagaimana sih cara kita menginvestasikan dana kita ke sebuah instrumen pasar modal? Itu bisa dengan kalau kita step by step. Ya, pertama download dulu aplikasi orang ketiga. There's a lot broker, tapi saya tidak akan menyebutkan karena di sini saya bukan promosi. Broker itu seperti orang ketiga. Orang ketiga kalau di pasar saham itu menyebutnya dengan sekuritas. Nah, perusahaan sekuritas itu adalah perusahaan pelayanan jasa untuk menghubungkan antara buyer dan antara pembeli saham dan perusahaan penjual saham. Di tengah ini sekuritas, atau kita punya broker. So, how to invest in the stock market? Kita tadi sudah bahas, yaitu melihat nilai dari sebuah perusahaan. Ada banyak variabelnya, seperti hutang, aset sebuah perusahaan itu lebih kecil dari asetnya atau tidak, terus dividen selalu dibayarkan atau tidak, terus karyawannya terjamin bagus, legalitas hukum, regulasi hukumnya, perusahaan itu memenuhi nggak pajak dari sebuah perusahaan itu konstan untuk dibayarkan atau tidak. Dengan begitu kita bisa memberikan acuan terhadap perusahaan mana-mana yang bagus. Hal itu terjadi balik lagi pada cash flow statement atau laporan kas. Margin of safety. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik perusahaan itu lebih kecil daripada harga sahamnya. Ibaratnya saya akan membeli sebuah saham Apple senilai $100 satu saham. Bagaimana cara menempatkan margin of safety ini? Ketika Anda sudah belajar tentang penggunaan exponential moving average atau moving average untuk mengetahui rata-rata dari pergerakan demand atau harga, Anda pasti tahu. Semisal pergerakan harga rata-rata di 1 tahun kemarin itu senilai $70. Berarti kita mencari margin of safety sekitar 30%. So, kita akan beli di $70. Simple itu. Jadi kita punya bantalan margin of safety sekitar $70. Di defensive investor, perbedaan defensif dan agresif tuh terhadap proporsional dia memanajekan asetnya. Jikalau seorang investor itu memanage aset itu di 25%, itu kurang lebih itu masih dalam tahap defensif. Seperti itu. So kalau udah 75% ke atas itu disebarkan, itu udah masuk jangkauan tahap agresif. Jadi defensive investor nih biasanya dia melakukan rebalancing. Rebalancing tuh apa? Rebalancing tuh kayak kita menyeimbangkan antara pasar saham terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi. Ibaratnya tadi setiap
kejadian fundamental tuh dimulai dari ekonomi kalender, geopolitik kalender, dan laba perusahaan, situation perusahaan, kondisi perusahaan. So dimulai kali ini bahwa stocks itu tidak hanya bicara tentang sebuah perusahaan ya, tapi ada reksadana atau yang kalian kenal sebagai sebuah wadah untuk pendanaan ya. Seperti kita tahu di Amerika ada 501k, yaitu pendanaan untuk uang pensiun. Kemudian kalau untuk saham ada S&P 500 yang dimana 500 perusahaan yang menunjang sekali bagaimana Amerika ini berkembang. S&P 500 seperti LVMH, Apple, Nvidia, Microsoft, itu S&P 500 500 perusahaan dulu. Ada DJI, ada Dow Jones Industrial. Kalau obligasi ada obligasi AAA, ada obligasi BBB, ada obligasi CCC, ada obligasi properti kalau di Amerika. So, gimana cara kita rebalancing itu ya, kita memulai untuk menaruh saham-saham di sekitaran situ, sekitaran obligasi jikalau inflasi tinggi. Terus reksadana jikalau kita bermain sangat defensif. Kemudian lanjut dari rebalancing, karena kita untuk memperkecil kemungkinan yang buruk dilakukan rebalancing, yaitu misalnya inflasi kita taruh di obligasi aja, karena obligasi itu untuk mengkompres sebuah inflasi. Suku bunga dipotong, kita taruh di saham. Karena apa? Mereka para pemerintah mencetak uang untuk didonorkan lagi. Karena jika suku bunga yang dipotong, itu pasti inflasi akan turun. Maka jika inflasi itu turun, itu sudah dipastikan uang yang dicetak itu udah masuk ke himbara, ke bank himbara, dan akan dilalui ke para pengambil hutang. Nah, ketika para pengambil hutang, perusahaan-perusahaan PT-PT itu IPO or something itu mengambil hutang, itu otomatis aliran uang itu kan memasuki yang namanya laporan kas. Jika laporan kas gendut, otomatis charge gendut. Kita lanjut ke sedikit cerita yang saya lalui, yaitu tentang prediksi FOMC saya di tahun 28 Januari. Di sini saya diberi challenge teman saya untuk menganalisa sebuah pidato dari Donald Trump tentang inventory minyak mentah Amerika Serikat tentunya pada 28 Januari itu. Jadi di sini saya mendapatkan ini data mentah ya. Jadi saya bisa memperlihatkan, kalau data yang tebal, mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan karena itu rahasia perusahaan. Ini menunjukkan bahwa simpelnya gini, supply-nya itu rendah dan kondisi barelnya itu naik dong secara nggak langsung kalau supply-nya itu menipis. Yang terjadi, teman saya ini nanya, pokoknya ini ada hubungannya dengan Iran di 17.44. Dia, yang saya dapat, dia nggak mau nyuplai apa yang dia bawa. Terus teman saya ada yang kontrarian mungkin dengan saya. Tapi kalau membahas masalah oil, kemarin Trump sudah ngambil oil dari Venezuela. Saya tidak mau bicara banyak, ya kita lihat nanti aja siapa yang menang gitu kan. Januari 30, Trump confirm war is calling to Iran. Jadi Amerika itu mengkonfirmasi dia melakukan perang terhadap Iran. Apa kita lihat? 1 Maret 2026 harga minyak diprediksi naik. Iran resmi tutup Strait Hormuz. Di posisi seperti ini saya sudah membeli crude oil dan saya untung besar-besaran. So let's prepare for our future. Thank you for your attention. Saya Satrio. Terima kasih.